Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar ya. Akan membahas beberapa kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, terlebih di dalam Quran surah Al-Fatihah ini ya. Nah, baik teman-teman, tanpa panjang lebar kita akan langsung saja bahas Quran surah Al-Fatihah. Sebelum itu kita mulai dengan ta'awuz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik teman-teman, karena surah Al-Fatihah ini bersatu dengan basmalah, jadi kita langsung bahas dari basmalah aja ya. Nah, baik teman-teman, yang pertama yang harus kita perhatikan itu ketika membaca Al-Quran ya, umumnya khususnya surah Al-Fatihah ini, dan lebih khususnya lagi kalimat basmalah. Di sini ada sin sukun, oke? Penekanan huruf-huruf yang bersukun. Ya, penekanan huruf bersukun. Jadi ketika ada huruf yang bersukun, itu harus ditekan membacanya. Seperti huruf sin ini. Bismillah. Oke, bis. Bacanya harus jelas, jangan sampai tertukar dengan huruf shin atau huruf tha gitu ya. Jadi harus jelas Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga di kalimat Hir-Rahman ini banyak sekali anak-anak atau bahkan orang dewasa yang sering keliru ya, yang sering sekali salah atau kurang tepat ketika membacanya. Banyak orang yang membaca Bismillahirrah gitu ya, atau bahkan sedikit agak panjang hiroh gitu ya. Tidak boleh ya. Karena ini tidak ada kasroh panjang, kemudian tidak ada ya sukun di depannya gitu ya, bukan matobi'i ya. Jadi yang betul bacanya harus masuk ke huruf selanjutnya ya, ke huruf ro, karena di huruf ro itu ada tasydid gitu ya. Jadi bacanya harus dimasukkan ke huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim ya, jangan hiroh gitu ya, tapi masukkan ke huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ini ada hak sukun. Hak sukun juga sama, oke? Ditekan membacanya. Ditekan dan juga jangan dipantulkan. Ya, jangan ada memantul ya. Karena hak ini bukan huruf qalah gitu ya. Jadi harus ditekan dan jangan memantul membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat nirrahim juga sama ya. Sering menjadi kesalahan bagi anak-anak atau mungkin beberapa orang dewasa yang suka salah dalam membaca kalimat nirrahim. Sama kasusnya seperti yang hirrahman yang itu ya. Banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ni dipanjangkan, ni-nya itu tidak boleh. Harus masuk ke huruf ro karena ada tasydid di huruf ro-nya. Oke, sekarang kita baca bukan maksimal, tapi full ya kalimat basmalahnya. Boleh teman-teman ikut baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian kita next lanjut ke ayat keduanya. Alhamdu. Nah, kalimat alhamdu. Nah, ada lam sukun. Nah, lam sukun itu sama, ditekan membacanya. Alhamdu, ditekan membacanya dan diusahakan dan diharuskan ya, diwajibkan jangan memantul. Jangan bacanya alham tidak boleh ya. Tapi harus ditahan, tekan. Al gitu. Nah, kemudian ada mim sukun. Mim sukun juga sama ya. Ditekan membacanya ya, jangan sampai memantul. Tidak boleh. Alhamdu tidak boleh. Tapi harus ditahan membacanya. Alhamdu gitu ya. Alhamdulillahi rabb. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga dalam membaca Al-Qur'an itu huruf-huruf yang bertasydid ya. Huruf-huruf yang bertasydid. Oke. Huruf-huruf yang bertasydid juga harus ditekan membacanya. Ya, harus ditekan membacanya. Jangan sampai tidak ditekan, karena tasydid itu fungsinya untuk
masuk ke huruf selanjutnya atau huruf yang bertasydid tersebut ya. Ya harus kita tekan membacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Oke. Lanjut kita ke ayat ketiga. Ar-Rahman, fokus hak sukun ditekan membacanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Next lanjut kita ke ayat keempat. Maliki, Maliki. Nah ya, itu ada fathah panjang. Fathah panjang dibaca panjang satu ayunan aja. Oke, satu ayunan aja. Jangan sampai lebih dari satu ayunan. Misalkan Maliki atau Maliki gitu ya. Mungkin ada beberapa kaidah yang mengatakan bahwa membaca Maliki itu pendek ya. Maliki yaum, ada juga yang membaca seperti itu. Tapi karena di kita itu biasanya ya membaca dengan satu ayunan aja, jadi kita juga sama ya, bacanya satu ayunan aja. Maliki, Maliki gitu ya. Maliki yau, yau. Nah, kemudian ini yang ketiga, fathah diikuti wawu sukun ya. Fathah diikuti wawu sukun, dibacanya harus jelas. Oke, ditekan wawu sukunnya ditekan. Jadi lebih ke huruf u, yau, yau, ke huruf u, yau. Jangan sampai yau, yau atau kurang jelas yaumid, yaumid. Enggak boleh ya. Tapi harus jelas yau, yaumid, yaumiddin gitu ya. Coba kita ulangi. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini juga ada huruf iya bertasydid ya. Huruf iya bertasydid juga sama ditekan membacanya. Iyyaka nah, kemudian ain sukun. Ain sukun juga sama ya. Jangan lupa ditekan membacanya. Dan ditekan membacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, teman-teman harus kita ketahui bahwa kalimat iyyaka na'budu ini sering terjadi kesalahan ya di kalangan kita ya. Kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika huruf bertasydid itu harus tekan membacanya. Di kita itu kadang ada beberapa orang yang baca iyanya itu belum tidak ditekan bacanya. Iyyaka na'budu wa iya gitu ya. Tidak boleh ya, tapi harus ditekan. Ditekan membacanya. Iya gitu ya. Iya wa iya gitu. Harus jelas. Kita ulangi bacanya ayat kelima. Ayo sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Nah, ihdinas ya. Ada hak sukun. Hak sukun juga sama. Ditekan bacanya. Dan jangan sampai memantul ya. Sekali lagi diingatkan, jangan sampai memantul. Jangan ihdina gak boleh ya. Tapi ditekan, ditahan. Ih gitu ya. Jangan ihdina seperti itu ya, tidak boleh. Tapi harus ditekan, ditahan. Ihdinas siratal. Jelasin, lam sukunnya ditekan membacanya. Ihdinas siratal Nah, ketemu lagi sin sukun ya. Ditekan membacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, next. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'am. Nah, teman-teman, di sini juga sering terjadi kesalahan ya. Sering kita jumpai kesalahan beberapa orang yang membaca amta, ada yang amta gitu ya. Yang betul itu harusnya an'am gitu ya. Ada alif, ada ain ya. Harus harus beda pengucapannya ya. Jangan sampai sama atau mungkin salah kedua-duanya gitu ya. Tidak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Seperti biasa, fathah diikuti ya sukun,
ditekan membacanya. Kemudian kalau ya sukun itu lebih ke huruf i ya. Tadi kalau waw sukun yau ke huruf u, kalau ya sukun lebih ke huruf i. Alaihim ya, harus jelas alai ditekan, jangan alaihim ya, jangan maksudnya jangan sampai seenaknya gitu ya, tapi harus dapat alaihim gitu. Nah, boleh lanjut. Kemudian ini juga sama ghai ya, fathah diikuti ya sukun, ditekan membacanya. Ghairil mag. Nah, di sini ada ghain sukun, sama ghain sukun ditekan membacanya. Jangan sampai memantul ya. Karena ghain ini bukan huruf qalqalah ya. Jadi jangan sampai memantul, tapi ditekan, dituntaskan membacanya. Ditekan, dituntaskan. Ghairil mag gitu ya. Jangan magedu. Nah, biasanya di kita itu banyak yang salah bacanya itu mage gitu ya. Gak boleh, tapi harus kita ditekan dengan dituntaskan atau dilembutkan gitu ya. Yang penting tidak ada mantulnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim.